إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فيا عباد الله فإني أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-Nya kepada kita bukan karena kewajiban bagi Allah memberikan nikmat tersebut kepada para hamba-Nya, karena memang tidak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan itu semua adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah memberikan nikmat-Nya kepada kita, nikmat yang begitu banyak. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Allah yang paling mulia di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu dan tidak sanggup untuk menghitung semua nikmat tersebut. Dan di antara semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang paling besar, yang paling istimewa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan dua nikmat tersebut, amal ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dua nikmat tersebut, seorang hamba bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kepada seorang hamba nikmat iman dan nikmat Islam, dan Allah tidak memberikan kepada seorang hamba tersebut nikmat duniawi sedikit pun, maka seakan-akan dia telah mendapatkan semua nikmat dari Allah. Akan tetapi sebaliknya, apabila seorang hamba Allah berikan kepadanya nikmat duniawi keseluruhannya dan tidak Allah berikan kepadanya nikmat iman dan nikmat Islam, maka seakan-akan dia tidak mendapatkan sedikit pun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa bihi man ni'mah, maka cukuplah kita bersyukur kepada Allah kalau seandainya Allah hanya berikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita ucapkan kepada kekasih Allah, kekasih kita, makhluk yang paling mulia, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melafalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini juga khatib berwasiat kepada para jamaah umumnya, pada diri khatib pribadi khususnya, untuk selalu meningkatkan iman dan kualitas iman ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua perkara yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua perkara yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-zulmu atau kezaliman didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa makna. Sebagian ulama mengatakan al-zulmu adalah mukhalafatu amri wa nahyi man lahul amru wan nahyu.
melanggar perintah dan larangan zat yang berhak memerintah dan melarang. Sebagian ulama mengatakan al-zalim adalah mujawazatul hadd, melampaui batas. Sebagian lagi mengatakan at-tasarrufu fi milkil ghairi bi ghairi idnihi, melakukan suatu tindakan terhadap milik pihak lain tanpa seizinnya. Sebagian ulama juga mengatakan definisi zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, zalim diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan aniaya yang dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Semua pengertian zalim dan kezaliman di atas terkait satu dengan yang lain. Lawan dari kata zalim adalah adil. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau berpihak kepada kebenaran, atau berpegang teguh kepada yang benar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, al-zulmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kezaliman yang bahayanya mengenai orang lain, seperti memakan harta orang lain, menyakiti orang lain, menunda-nunda bayar hutang padahal ia mampu untuk melunasinya, memukul istri tanpa hak, memakan harta anak yatim, dan lain sebagainya. Juga termasuk kezaliman yang membahayanya mengenai orang lain adalah berfatwa tanpa ilmu dan menyampaikan ilmu agama tanpa landasan agama. Orang yang berfatwa tanpa landasan agama, maka ia telah berbuat zalim, dan bahaya kezalimannya tersebut mengenai dirinya sendiri dan akan berbahaya terhadap orang lain. Yang kedua, kezaliman yang bahayanya mengenai diri sendiri, seperti meninggalkan sholat 5 waktu tanpa udzur, meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang telah melanggar perintah Allah, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kezaliman yang paling besar, paling parah, dan paling berbahaya adalah kekufuran dengan segala macam jenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal kafiruna humudz zalimun. Quran surah Al-Baqarah ayat 253. Yang mananya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Yakni orang-orang kafir telah melakukan puncak kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Karena kekufuran adalah puncak kezaliman yang besar. Kezaliman yang paling besar adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seluruh kezaliman jika dibandingkan dengan kufur, maka tidak ada apa-apanya. Artinya, kezaliman kufur jika dibandingkan dengan kezaliman selain kufur, ini tidak ada bandingannya sama sekali. Orang yang meninggal dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan masuk neraka Allah dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan bahwasanya
Orang yang bangkrut, yang merugi, yang datang kelak di hari kiamat adalah orang yang datang dengan membawa pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah, dan pahala-pahala ibadah yang lainnya. Tapi suatu hidup di dunia, ia banyak berbuat zalim kepada orang lain, maka pahala-pahala kebaikannya akan diambil seukuran dengan kadar kezaliman yang ia lakukan dan diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Apabila pahala-pahala kebaikannya telah habis dan kezalimannya kepada orang lain masih ada, maka keburukan orang yang dia zalimi tersebut akan diambil dan dilimpahkan kepadanya, lalu kemudian dia akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati dan mewaspadai doa orang yang terzalimi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal ketika hendak mengutusnya berdakwah ke dataran Yaman. Rasulullah bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab." Takutlah dan waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tiada antara dia dan Allah penghalang. Maknanya doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan bahwasanya ada seorang perempuan yang salihah memiliki sebuah rumah kecil di samping istana seorang raja yang megah. Rumah kecil itu mengurangi keindahan istana sang raja. Setiap kali sang raja meminta kepada perempuan salihah tersebut untuk menjual rumahnya, perempuan tersebut pun menolaknya. Hingga suatu ketika perempuan tersebut melakukan perjalanan dan meninggalkan rumahnya sendirian. Keadaan perempuan tersebut yang melakukan perjalanan dimanfaatkan oleh sang raja untuk merobohkan rumahnya tersebut. Maka apabila perempuan tersebut pulang ke rumahnya, maka ia diberitahu oleh orang lain bahwasanya rumahnya telah dirobohkan oleh sang raja. Maka spontan ia pun menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi ilahi wa maulaya Rabbal alamin, ana dha'ifatu wa antal qahir, lid-dha'ifi mu'inun wa lil-maghrumi nasirun." Perempuan tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang sedih. Ia berkata, "Tuhanku, pemilik sekalian jagat alam raya, akulah hambamu yang lemah, dan engkaulah yang maha menguasai dan maha menundukkan. Hamba yang lemah dan teraniaya ini pasti memiliki penolong." Lalu perempuan tersebut duduk-duduk di bekas robohan rumahnya. Tidak lama kemudian sang raja pun keluar beserta para rombongannya. Sang raja bertanya kepada perempuan tersebut, "Apa yang kau lakukan di bekas robohan rumahmu ini?" Perempuan tersebut menjawab, "Aku sedang menunggu robohnya istanamu." Raja tersebut pun tertawa dan berlalu begitu saja. Malam pun tiba, kekuasaan Allah pun datang. Raja beserta seluruh pasukannya beserta istananya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita amalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Unsur akhaka zaliman wa madluman." Faqala rajulun, "Ansuruhu idza kana madluman. Afara'aita zaliman kaifa ansuruhu?" Qala, "Tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruh." Rasulullah bersabda, "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan terzalimi." Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, aku akan menolongnya jika dia adalah orang yang terzalimi. Kalau dia orang yang berbuat zalim, lantas bagaimana aku menolongnya?" Rasulullah mengatakan, "Tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi." Engkau mencegahnya, engkau melarangnya daripada melakukan perbuatan zalim, maka itulah cara menolongnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala meletakkan murkanya kepada kita. Salah satunya adalah sifat zalim yang merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usi nafsi wa usikum bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Allah